Saya pulang pelayanan dulu pada itu masih pakai Honda Accord. Tuhan bilang, jalan aja. Aku tuh kalau mau nyupir tuh tanya lo, jangan kamu kira tukang ngebut ya pantesan celaka. Aku orangnya enggak. Tuhan boleh ngebut, enggak apa-apa, lari. Ngerti saudara? Demikian itu kata-kata itu, tapi hati saya tetap sama dia. Bayar tol ini. Keluar dari tol, gasnya enggak pelan-pelan. Wes, sepi soalnya. Saudara tahu dia bilang apa? Rem. Lah aku muni, ya wis ora sempet ngerem ora sempet gini. Ono apa? Wah, wis telat. Rem, yo tak rem. Saking ngerem tanpa gasnya dilepas direm, ya mesinnya mati tuh ya. Mak kletek mati. Agak mati persis. Sini lewat trailer tanpa lampu. Wes. Pelongok. Coba aku ndak nurut, gepeng. Ngerti saudara? Lah aku muni, ya wis ora sempet ngerem ora sempet gini. Ono apa? Wah, wis telat. Rem, yo tak rem. Saking ngerem tanpa gasnya dilepas direm, ya mesinnya mati tuh ya. Mak kletek mati. Agak mati persis. Sini lewat trailer tanpa lampu. Wes. Pelongok. Coba aku ndak nurut, gepeng. Ngerti saudara? Itu seandainya saya dikasih tahu, kowe nanti ngalami gini. Terus nanti di ono trailer jalan, kowe cepet rem yo. Kira-kira aku mati apa malah Ngerti dah itu loh. Jadi saudara itu enggak usah kakean mikir takut iki takut itu. Udahlah jujur wae mbek Tuhan. Tadi ada yang nemoni aku gini. Pak, doain aku. Doain apa? Bojoku agak mati, aku kecewa, marah mbek Tuhan. Hah? Hati aku sekarang leng-lengan. Loh, lah kowe kok marah mbek Tuhan apa? Lah iya mengapa bojoku diambil mengapa wis ra bakal isa ngono. Wis bojel lah. Kowe ngadu mbek Tuhan kaya ngono. Ya Tuhane ya percuma. Udah minta ampun, minta belas kasihan. Wes gak usah mikiri nanti aku hidupnya piye, anakku piye. Gak usah mikiri. Dia lebih tahu. Dia pasti memelihara kamu. Gak usah khawatir. Demikian juga anak muda. Kamu senengnya ini. Dikasihinnya modelnya gini. Aduh Tuhan, yang ngomong jujur. Tuhan itu bukan tipe saya. Lalu kamu bilang, itu memang kehendakmu, ya beri aku kekuatan. Demikian juga suami istri. Kamu sekarang ini suami istri ini sudah kawin. Sudah ada anaknya. Bisa terganggu enggak? Bisa terjadi perselingkuhan enggak? Bisa. Gampang. Dan justru mulai tahun 94 yang terjadi perselingkuhan yang paling banyak perempuan. Aku tanyai, lupa, gak ada apa-apa lupa kok iso gitu. Ya itu memang begitu. Aku yang ngalami gitu. Aku ya sampai bilang ke Tuhan, aku moh Tuhan, aku sudah jadi hambamu Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Kok ini moto keranjangnya hilang-hilang. Tuhan bilangnya apa? Sampai mati. Lu
mbok ilangi si Tuhan, cabut ngono tok. Adek dicabut ya kowe mati. Lah terus piye? Bagaimana? Percaya sajalah, aku sing ngatur. Isa itu sampai mbak istriku sampai sekarang ya umurnya sudah 75, ya tetap biasa. Cuma caranya Tuhan tuh memang aneh. Saya gini Isa tahu-tahu ini dengan cara bagaimana? Isa tahu-tahu dek lihat perempuan itu kok modelnya podo kabeh ya Tuhan. Jadi tidak ada yang spesial. Dulu, punya karunia aku. Lihat perempuan tuh, wah, ini modelnya gini, sifatnya gini, senengnya gini, ini karunia loh itu, kelebihan itu. Tapi akhirnya Tuhan bilang itu tidak baik loh. Iya, tapi kan bukan dari aku, engkau yang ngasih. Nah, kok engkau kasih? Ya karena aku mau tahu kowe itu jeleknya kayak apa. Oh ya, enggak apa-apa, memang aku jelek kok. Tapi sekarang saudara, tahu-tahu dihilangi. Caranya hilang ya gitu, itu aneh. Loh, satu hari bangun tidur, loh Tuhan, ini kok pandanganku kok sekarang kok aneh. Motoku sing salah apa piye ya Tuhan? Kacamotaku ya tetep, ukurannya ya tetep, ini kok lain. Loh, ini perempuan-perempuan gini kemarin narik, kok hari ini kok enggak narik, kok biasa. Ya itu yang aku mau, bayangin. Ngerti? Dan hal itu bisa terjadi kalau kamu mau mengucap syukur dalam segala perkara. Kalau kamu masih punya pikiran ini mau masih ini, yos gini caranya gini, tidak bakal terjadi. Nah, bagaimana supaya kejadian itu cepat, jangan lambat-lambat, supaya kalau punya kelemahan ya kayak orang tadi kecewa sama Tuhan, terus marah sama Tuhan, terus jadi leng-lengan kayak gitu. Terus bisa cepat sembuh dah? Bisa. Caranya piye Pak? Dek, kamu penyerahanmu total, langsung nyerah, nerimo, ngucap syukur, cepat. Tapi dek masih mikir, tapi masih takut, tapi kalau ini bagaimana? Lambat. Ngerti saudara? Yang dituntut Tuhan itu iman, penyerahan, tidak tergantung dari lamanya besarnya. Punya kecil pun angsal bundar sama dengan ukurannya yang besar, bundar. Itu Tuhan. Jadi sebetulnya itu gampang apa susah? Sederhana enggak? Maksudnya bukan gampang susah. Susah sih pasti susah, enggak gampang. Cuma sederhana enggak? Ya. Yang Tuhan tuntut dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa? Sama. Setelah saya alami, saya baru tahu semua ternyata sama. Sebab pada waktu tahun 2000 Tuhan berkata, berhenti penginjilan. Istri saya yang ngomong, kamu berhenti penginjilan tuh nanti yang ngasih berkat siapa? Buat makan, buat tanu. Alkitab berkata, kamu nginjil, makan dari penginjilan. Sekarang kamu berhenti, yang ngasih makan apa? Tuhan. Caranya enggak tahu. Yang penting nurut, percaya. Udah. Ya saya lakukan. Sampai sekarang berkatnya itu luar biasa itu. Kenapa? Yang tidak pernah saya pikir, yang tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang disediakan Tuhan. Kenapa?
Kadang-kadang saya itu cuma jalan ketemu orang, wah Pak, kok sudah lama kepengen ketemu kamu, ada apa? Mau ngasih berkat. Lah, mau ngasih berkat kok leren ketemu, ya dikirim wae to yo. Tidak ketemu dak mantep Pak. Nah, ya laung kowe urip sih nganggo pikiran. Tapi ya lucunya dia diperintah Tuhan. Orang sudah diperintah Tuhan, tidak bisa nolak. Dan yang diperintah bukan orang Kristen yang peka, yang nunda. Ngerti saudara? Sudah jangan batasi Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang maha tahu, maha pencipta langit dan bumi. Di samping Tuhan ada setan. Udah jangan takut. Dia sudah dikalahkan. Dia tidak akan dapat jamah kamu, ganggu kamu. Asal kamu melekat sama dia. Segala sesuatu ngomong sama Tuhan. Jangan diambil-ambili. Tugasmu percaya, menyerah, dan bicara. Nanti dia jawabnya bagaimana, urusan dia. Yang penting kamu percaya. Masalahmu sudah kamu kemukakan. Selesai. Pasti dijawab. Pasti. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Kapan dijawabnya? Juga tidak tahu. Yang penting percaya. Pasti beres. Ngerti saudara? Dan kami ngalami orang lain bilang ngomongi kita salah, kita gini, kita sesat, aku bilang biarinlah, kasihan mereka belum ngalami belum mengenal Tuhan secara nyata, masih pakai teori, sehingga mereka lalu marah, lalu iri. Nggak usah, santai aja. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, tapi ya itu, jangan punya keinginan. Contohnya ya, saya itu tidak ada apa-apa, ada orang ngirimi duit. Ini duit berapa puluh juta. Aku bilang, Tuhan, ini ono wong ora ono apa-apa ngeteri duit iki nggo apa? Aku bilang, buat apa? Aku bilang. Padahal aku ya butuh duit loh. Rumahku sampai sekarang disita. Nggak pindah kemana nggak tahu. Kemarin aku pergi sini, tentaranya datang, pembantu saya dimarahin. Mana yang punya rumah? Pergi Pak. Saya datang kok digembok. Rumahku ratau tak gembok. Rumahku tidak pernah tak gembok, kecuali kalau sudah tengah malam, supaya jangan terima tamu. Tapi kalau siang tidak pernah digembok. Tapi marah-marah bilang gini, biari. Terus bagaimana Pak? Kasih teleponnya saja Bu Nani. Nanti kan urusan ini Mbak Nani wela. Dia kan notaris lumayan bisa ngomong. Akhirnya telepon. Aku malah tanya Mbak Nani, tentara ini sudah telepon belum? Yang mau nyita rumahku? Oh sudah. Kenapa kau diam aja? Aku pikir jangan ganggu Pak Yusa. Pak Yusa sedang pelayanan. Aku meni ora terganggu, ora urusan. Si Agung bilang, oh papa sih sudah kebal. Ya kebal. Tapi dia perkara rumah disita mau tinggal di mana yo. Ora kebal ya, sedikit ya. Engkau dondi Tuhan ya, wes sebodoh. Sebabnya apa? Aku ngalami sendiri. Waktu mau pindah rumah itu sampai gini Tuhan, ya aku tak kenal engkau nulis pusing Tuhan. Ya, memang. Pada waktu aku dengar orang lain bersaksi, aku dapat rumah kurang 3 hari baru diberi. Sebelumnya itu hatiku deg-degan terus. Pindah mana. Aku doa. Sungguh-sungguh. Tuhan, aku jangan seperti hamba Tuhan itu ya. Jadi jangan 3 hari. Kurang dari 3 hari saja.
Lah kurang seminggu apa kurang sebulan ngono kasih tahu. Kowe ngerti jawabnya apa? Kamu tidak seperti dia. Wes, seneng toh karena permintaanku jauh-jauh hari. Tapi jawabannya kamu tidak seperti dia. Wah, ayem, jaminan. Tapi tak tunggu-tunggu kurang 3 hari, tidak ada apa-apa. Duit tidak dikasih, firman tidak dikasih. Saya bilang, Tuhan, ini kurang 3 hari. Jawabannya piye? Masih 3 hari. Loh, bukankah aku kemarin dulu doa jangan seperti hamba Tuhan? Jawabannya, kamu memang tidak seperti dia. Loh, tidak seperti dia kan aku minta sebelum 3 hari. Loh, itu kan maumu. Mauku kurang dari 3 hari yo. Ya wes, sukamu. Hari ketiga lewat, hari kedua kurang 2 hari. Tuhan, ini saya kurang 2 hari, masih 2 hari. Jadi kurang lagi, kurang. Ya wes, kurang sehari. Tuhan, kurang sehari, masih sehari. Pagi-pagi harinya sampai jam 5 pagi saya doa sama istri, sama adik Nani, sama Yongki, sama Tuhan, ini sudah harinya kita harus pindah. Jawabannya piye? Kowe pindah jam berapa? Jam 11. Sebab jam 11 rumahnya dirobohin. Oh, jam 11. Ini jam berapa? Jam 5. Ayo, saya berapa jam? Piye coba? Deg-degan enggak? Oh, bukan deg-degan lagi. Lah terus kapan kowe mau ngomong? Nanti di gereja. Begini gereja jam 8, selesainya jam 9. Jadi di gereja itu tegang. Malah mikir terus. Orang khotbah tak perhatiin. Jangan-jangan dia bicara melalui khotbah. Nah, diganggu mbak istri. 10 menit, wis ngomong dong. Loh, what? Itu ngatakan apa tuh? Membuyarkan konsentrasi. Ternyata itu kamu konsentrasi sampai gepeng udah bisa apa-apa, udah bakal dijawab. Karena itu kamu punya mau. Tuhan tidak mau. Benar saudara. Akhirnya kebaktian selesai. Kalau di GKI kan gini. Amin. Berdiri semua. Terakhir ini nyanyian terakhir ada. Amin. 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 Baru ngomong, rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Karena keliwat seneng, haleluya. Istri saya bilang, wis ngomong, sudah. Terus aku ditanya sama adik saya, Nani, nomornya berapa? Yang punya siapa? Daerahnya mana? Nggak tahu. Aku mau nih, loh Tuhan, ngomong kok nggak komplit. Loh, aku tuh udah ngomong yang gitu. Tuhan, gue tadi kan ngomong tuh. Rumahmu Jalan Gatot Subroto. Kok nggak komplit, kenapa? Nomornya siapa? Nomornya berapa? Yang punya siapa? Jawabannya Tuhan bilang apa? Lah, gue kurang ajar loh. Aku kurang ajar, salahku di mana? Hatiku bersukacita, saya bilang haleluya. Lah orang raja di atas segala raja sedang ngomong, kau mau potong? Ya kamu mesti tunggu sampai dia selesai. Lah belum selesai wis mau potong. Haleluya, ya aku menang dah. Oh, kau kurang ajar. Ngerti? Bayangin coba. Aku terus Pak. Terus bagaimana Tuhan?
Sana jalan. Jalan pakai apa? Pakai skuter. Kemana? Jalan kok. Tanya lagi kemana? Ya jalan. Naik skuter. Tunggu ya, aku tak bikin nyari. Kemana? Nggak tahu. Naik skuter, angsal ada belokan. Belok apa terus? Kanan kiri. Wong belum sampai ada belokan lagi kok sudah tanya kanan kiri. Wah, aku meni. Wah, ya wes tak terus kanan kiri terus persis masuk jalan buntu. Loh ini kan jalan buntu. Mikir meneh terus tak tabrak wis ben lah. Paling mati aku minus. Jadi gak skuternya malah tak gas. Tahu-tahu ada rumah pintunya buka, Tuhan bilang masuk wajib kan ngerem kecicalan. Wah, masuk halamannya orang. Ini rumahnya siapa? Nggak tahu. Lah persis ada bapaknya agak gendong anaknya kecil done halaman. Wong kan bingung. Wong mau masuk edak pelan-pelan gitu. Ini orang mau ngerampok apa? Jadi dia masuk. Mau cari siapa Pak? Coba jawab P. Namanya siapa? Bukan orang Kristen. Nggak tahu kenal dah. Masuk, dia ngomongnya apa? Masuk, ya aku masuk toh, belendeng. Ditanya, mau cari siapa? Aku yang ngomong sih, mau cari siapa? Terus dia bilang, tanya apa? Dia punya rumah enggak? Oh ya. Bapak punya rumah di Jalan Gatot Subroto yang dijual. Oh iya punya. Hati mak pelong. Wah, amin, betul ini. Wes, tapi tidak berani motong-motong. Ya wes. Minta berapa Pak? 10 juta pada waktu itu tahun 70. Mak, dia bilang 10 juta, terus ini kempes lagi. Karena apa? Nggak punya duit. Nggak punya duit Pak. Ya aku ya jujur sama orang itu. Nggak punya duit Pak. Ya nggak punya duit ya sudah boleh. Nggak pasti berapa Pak. Nggak boleh kurang 8 juta. Nggak punya duit Pak. Ya sudah pas, nggak boleh kurang sesen pun 7 juta. Nggak punya duit Pak. Terus dia bilang nggak punya duit ya sudah, nggak boleh pokoknya. Ya sudah toh. Aku bilang Tuhan, nggak boleh, duitnya nggak pas. Ya wis toh pulang loh. Nyetater motor, tak puter mau pulang. Nyonyai dari dalam kamar teriak-teriak, Pak, tolongi orang itu. Bapaknya matanya bunder. Wah kenal? Enggak. Siapa itu? Enggak tahu. Terus sing istrinya bingung gini. Yang ngomong tadi siapa ya? Dok kamar ngomong bagaimana? Tulungi orang itu. Enggak nyebut nama loh. Tulungi orang itu. Bawa kunci Gatot Subroto. Tulungi orang itu. Sehingga dia keluar bawa kunci. Nah saya dipanggil loh. Pak, berhenti. Bapak mau pindah, mau beli rumah. Ya. Bapak punya duit berapa? 5 juta. Itu rumahnya tidak boleh kurang dari 7 juta Pak. Ya sudah tidak bisa. Tidak apa-apa Pak. Sudah, ini loh kunci ini. Bapak pergi ke sana pakai 3 bulan. Kalau Bapak dalam waktu 3 bulan punya duit 2 juta, nanti sertifikat tak kasih ke. Kalau tidak punya duit, sudah Bapak pindah uang 5 juta, Bapak cari rumah yang lain.
Ya wes, saya bilang, oh kalau gitu ya oke. Berarti saya masih bisa bernapas 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan pindah mana? Tidak tahu. Kita boyongan. Pindah kemana? Gatot Subroto, nomor berapa? 312 pada waktu sekarang. Yang dulu 312. Arah mana? Tidak tahu. Jadi piye ini cari dari ujung ke ujung. Jalan aja sambil bawa barang, ono truk, ono gerobak, ono kombi. Jalan. Aku yang di depan pakai skuter. Sampai plek ini buka betul. Wah, seneng toh, bahagia. Sampai lupa 3 bulan. Aku untungnya tidak mikir loh. Pagi-pagi istri saya nangis. Kayak anak kecil. Tuhan, aku disuruh pindah kemana lagi? Hah? Kenapa? Ini pas 3 bulan loh yang. Hah? Oh iya, hari ini bayar. Ya. Aku punya uang berapa? Gak punya. Lah terus ini. Ya wis ya sembayang. Tuhan, hari ini bayar 2 juta, enggak punya duit. Malah Tuhan ini ngomong gini, Mbak. Aku kasih tahu istrimu, enggak usah nangis, ngucap syukur. Duit sedang aku kirim. Yes. Aku mending ngucap syukur, diam. Yes, ayo ngucap syukur. Wes jangan mikir jalannya pakai apa, enggak pernah tahu. Saya ya santai aja. Jam 8, tapi ya dengan deg-degan loh. Deg-degannya apa? Ini nanti sing nagih teko piye, nagih teko sik piye. Wong duit belum ada. Jam 8, tep, ada bel. Sini langsung tagih kue. Aku bilang, bukailah. Omeh nagih, omeh apa pokoknya jujur terus terang. Belum ada duit. Malah yang datang tukang ngirim barang dari bis Bandung Express. Apa? Oh, kiriman ayam goreng. Wong sing diarep-arep duit, yang datang ayam goreng. Piye coba? Tidak masuk akal toh? Ngucap syukur aja. Terus istri saya bilang, apa? Ayam goreng. Aku bilang ayam goreng. Ditambahi Tuhan, nyeletuk deh. Ayam goreng bertelur emas. Gue ini suka guro aku. Ini mau deg-degan minta duit ayam goreng sing teko aku. Terus buat tambahi lagi. Ayam goreng bertelur emas. Aneh-aneh sih Tuhan. Wis ben lah. Aku yang ngomong be istriku. Ayam goreng bertelur emas. Istriku bilang, mas kue dulu. Ya ndak tahu. Sampai dia keluar sendiri yang nerima. Ndak pembantunya keluar. Di gini. Berat. Ayam goreng satu kan ndak ambil tambah sekilo emas kok. Abot yang. Ya coba buka dibelek emas segelondong. 1 kilo. Wah. Kiriman dari kakaknya istri saya. Lah wong masak glondong kok dikirim ayam goreng bis malam lagi. Itu Tuhan. Memang Tuhan itu suka gurau. Bikin deg-degan. Wes aku dapat gitu, langsung tak naik ambil skuter toko emas jual, dapat 2.100.000. Pulang yang tagih sudah di rumah nungguin saya. Saya bilang, kok sudah ada duitnya? Ada nih. Dari mana? Jual emas. Kenapa enggak usah dijual, kasih saya aja tak beli. Hah?
Tahu gitu aku ndak usah deg-degan. Kowe datang tak kasih ke, ayo tambahi aku duit. Ya, Tuhan itu caranya aneh-aneh. Jangan batasi Tuhan, ucap syukur. Ndak enak, wes ngucap syukur. Nanti Tuhan yang membuka jalan buat kamu dan saya. Sekarang yang penting kamu minta. Ya toh? Minta apa? Hah? Mintalah iman yang saglondong, yang bulat itu loh. Mintalah itu. Jadi yang kamu kecil ya biar asal bulat. Yang gede ya bulat. Jangan iman yang sepotong-sepotong. Meskipun membutuhkan proses. Tapi Pak, waktunya sekarang pendek. Jangan khawatir. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia lebih tahu kalau butuh cepat dicepetin. Yang butuh lambat dilambatin. Dia Allah yang luar biasa. Sembahyang. Tuhan, saat ini hamba-Mu menghadapkan anak-anak-Mu kepadamu. Dia sudah mendengar semua firman. Mereka sudah mengerti bahwa harusnya begitu. Tapi Engkau tahu bahwa kami semua tidak ada yang mampu, termasuk hamba-Mu juga. Maka dari itu Tuhan, kami tidak ada yang lebih menang dari setan kalau tidak Tuhan yang membuat berperang bagi kami. Maka dari itu saat ini Tuhan hamba-Mu minta satu perkara. Karuniakan kepada anak-anak-Mu iman yang bulat. Meskipun kecil, meskipun besar, yang hamba-Mu mintakan belas kasihan-Mu, berilah mereka iman yang bulat. Bagaimana Tuhan? Boleh mengucap syukur, saudara. Dia berkata, ya sudah. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu sayang. Meskipun kami tidak mampu, tapi Engkau karuniakan kemampuan. Meskipun kami tidak bisa, Engkau yang membayar semua. Terima kasih. Sehingga anak-anak-Mu saat ini yang dalam kesesakan, dalam kebingungan, Engkau berikan iman yang bulat. Sehingga mereka bisa bersukacita, merasakan damai sejahtera, dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap orang katakan dan bersyukur. Amin.